Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa beliau akan fokus ke timnas dahulu. Kok bisa? Kenapa harus timnas dulu, bukan di grassroots-nya atau di liganya? Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Tidak lupa juga saya ucapkan atau saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ingin fokus ke timnas dulu, ingin mengangkat prestasi timnas dulu. Kok bisa seperti itu? Kenapa nggak menyatakan bahwa beliau ingin fokus ke grassroots, ke pembinaan atau ke liganya, justru malah ke timnas dulu? Padahal sebuah timnas yang baik harus didukung dengan pembinaan yang baik atau liga yang baik. Di sini saya tidak akan menyatakan bahwa Erick Thohir salah atau benar, atau komentar netizen yang menyatakan bahwa harusnya di grassroots dulu, harusnya di pembinaan dulu. Saya nggak akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Namun saya ingin mencoba melihat dari sisi Erick Thohirnya. Semoga saya tidak salah bagaimana cara melihat atau memandang atau cara pandang saya terhadap pola pikir Erick Thohir yang menyatakan ingin fokus ke timnas. Ini tidak lepas dari kegagalan timnas U17 di Bali kemarin yang kita nggak dapat kemenangan sedikit pun. Kita kalah lawan Filipina, Korea Utara, dan Korea Selatan. Kenapa harus di timnas dulu? Kenapa harus fokus di timnas dulu? Kenapa tidak di pembinaan atau di liga? Oke, mungkin ini sedikit berbeda dengan liga pria ya, liga laki-laki. Mungkin sedikit berbeda karena boleh dibilang sepak bola wanita adalah hal yang baru di negara kita, dan kita butuh, nah ini yang paling penting sebenarnya, kita butuh role model atau kita butuh idola, sosok idola dari pemain timnas atau pemain sepak bola yang idola tersebut bisa mengangkat atau bisa memotivasi adik-adik kita, penerus-penerus kita yang ingin belajar bermain bola. Kalau seandainya timnas kita mempunyai pemain yang terkenal, yang boleh dibilang mirip-mirip selebritis lah, terkenal di mana-mana gitu, diharapkan adik-adik kita di rumah ingin atau mempunyai cita-cita menjadi saya ingin seperti mereka, saya ingin seperti dia, saya ingin seperti pemain itu, sehingga dia ingin atau adik-adik kita ingin belajar atau ingin berlatih sepak bola, dan diharapkan dengan munculnya seorang role model atau selebritis atau orang terkenal, atlet terkenal di dunia sepak bola akan mengangkat liga kita atau pembinaan kita. Saat ini memang di negara kita yang namanya sepak bola wanita masih seperti olahraga kelas 2 lah. Bukan menjadi olahraga yang tujuannya untuk profesional, hanya sekedar hobi. Cewek-cewek kita ingin bermain bola hanya sebagai hobi. Beda dengan bulu tangkis atau voli, di mana para pemain di daerah-daerah ingin berlatih, ingin menjadi pemain profesional karena mereka sudah punya role model, mereka sudah punya idola di bidangnya masing-masing. Namun di sepak bola kita belum punya idola, sehingga kalau cewek-cewek kita, wanita-wanita kita ingin belajar sepak bola, nanti ingin seperti apa? Nggak bisa, nggak ada contoh, nggak ada idola yang bisa menjadikan motivasi mereka untuk berlatih lebih giat lagi. Seandainya pemain wanita kita bisa berprestasi, tentunya ini akan menjadi semacam selebritis atau orang terkenal atau role model bagi pemain wanita atau adik-adik kita, cewek-cewek di tempat kita ingin belajar sepak bola. Nah, kalau sudah banyak yang terobsesi untuk menjadi pemain sepak bola wanita, tentunya SSB juga akan meningkat, lebih banyak SSB di daerah-daerah. Kemudian liga, entah itu mungkin dari sekolahan-sekolahan atau di kota-kota, mungkin akan lebih menggeliat lagi. Ada semacam turnamen-turnamen,
menjamur turnamen di daerah-daerah, dan tentunya itu secara tidak langsung akan mengangkat sepak bola wanita secara keseluruhan. Ya mau gimana lagi kalau seandainya di daerah-daerah mereka banyak yang terobsesi ingin menjadi pemain sepak bola wanita, kemudian atau panitia-panitia punya ide ingin mengadakan pertandingan sepak bola wanita, otomatis kan secara tidak langsung itu akan terseleksi pemain-pemain yang bagus mana saja. Mereka akan naik level lagi dari pertandingan tingkat desa naik ke level tingkat kecamatan, kabupaten, dan akhirnya itu akan mendorong terbentuknya liga sepak bola wanita kita. Kalau sekarang belum ada role model, belum ada atau sedikit yang bercita-cita ingin menjadi pesepak bola wanita, bagaimana kita atau klub-klub akan mengumpulkan atau merekrut pemain-pemain sepak bola wanita? Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk menemukan pemain-pemain berpotensi, pemain wanita berpotensi untuk direkrut di sebuah klub profesional. Itu akan sangat susah kalau saat ini. Seandainya dapat pun mungkin itu akan dapat, tapi dapat dipaksakan, dan levelnya pun mungkin akan di bawah standar klub profesional seandainya dipaksakan untuk membuat liga. Sebenarnya bukan hal yang baru ya kalau di luar sepak bola ya. Di dunia keartisan seperti penyanyi itu juga menjadi role model, menjadi semacam alat untuk memotivasi adik-adik kita untuk belajar bernyanyi sehingga ingin menjadi seperti dia. Di bidang film juga ada, di dunia perfilman banyak yang ingin seperti si A, si B, si C. Dan kalau di dunia olahraga ya, di pemain badminton, volley, dan lain-lain juga ada yang semacam itu, hanya di sepak bola. Nah, mungkin Erick Thohir ingin membuat semacam ini, punya ide lain yang mungkin di luar pemikiran kita ya. Kalau kita membicarakan hanya ayo bikin pembinaan yang bagus, ayo bikin liga yang bagus. Nah, mau bikin pembinaan yang bagus gimana? Mau bikin liga gimana kalau adik-adik kita atau pemain sepak bola wanita belum bermunculan, belum ada minat dari wanita-wanita Indonesia untuk bermain sepak bola. Sekali lagi, ini saya tidak membela Erick Thohir. Bisa jadi ide ini salah, bisa jadi ide ini benar. Ya, masalah benar atau salah itu kan tergantung nanti hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya bagus ya mungkin orang akan mengatakan, wah itu ide Erick Thohir bagus sekali ya, ide Erick Thohir benar. Kalau di akhir nanti ternyata ide ini nggak berhasil ya orang akan bilang, wah ide Erick Thohir salah, harusnya dari grassroots dulu dan macam-macam. Sekali lagi, saya tidak membenarkan, tidak membela Erick Thohir, namun juga saya tidak membenarkan ide netizen atau menyalahkan netizen yang sedikit kontra dengan Erick Thohir. Kita lihat nanti endingnya seperti apa, kita nikmati aja prosesnya, karena yang namanya proses bisa jadi proses kita kali ini salah, namun bisa jadi proses kali ini juga benar di ujung nanti, di akhir nanti. Yang penting kita berproses, kita tetap dukung timnas Indonesia, kita dukung sepak bola Indonesia. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.